Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, berjumpa lagi dengan dia. Jika video kemarin dia memperkenalkan diri, sekarang dia akan menjelaskan beberapa materi yang berkaitan dengan bahasa Indonesia, yaitu yang pertama adalah fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia, yang kedua adalah hakikat bahasa Indonesia baku, yang ketiga adalah ciri-ciri bahasa Indonesia baku dan tidak baku. Langsung saja kita akan menjelaskan. Fungsi bahasa Indonesia yaitu yang pertama adalah sebagai lambang kebanggaan nasional. Indonesia memiliki nilai sosial dan budaya luhur yang beragam. Nah, kita harus patut bangga akan keberagaman itu. Salah satu cara untuk mengungkapkan rasa bangga yaitu adalah dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari, baik di lingkungan maupun di keluarga. Kedua, itu sebagai lambang identitas nasional. Maksudnya di sini adalah bahwa Indonesia dapat mengetahui identitas kewarganegaraan seseorang melalui bahasa Indonesia dan bisa membedakannya dengan negara lain. Ini adalah bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa. Indonesia terdiri dari warga yang berasal dari budaya, bahasa, ras, suku yang berbeda-beda. Nah, dari perbedaan itu bisa disatukan dalam bahasa Indonesia sehingga memiliki tujuan yang sama, cita-cita yang sama, dan merasa senasib. Yang keempat yaitu bahasa Indonesia sebagai alat interaksi penghubung antar budaya. Maksudnya di sini adalah seluruh bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman ini bisa disatukan melalui bahasa Indonesia dan bisa bergabung dan berinteraksi dalam segala aspek, yaitu ideologi, ekonomi, budaya, dan politik. Kedudukan bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu sebagai bahasa nasional. Telah ditetapkan pada Hari Sumpah Pemuda bahwa bahasa Indonesia yaitu bahasa nasional yang berfungsi sebagai yang pertama sebagai identitas nasional, kedua kebanggaan bangsa, yang ketiga sebagai alat komunikasi, yang keempat sebagai alat pemersatu bangsa. Kedudukan bahasa Indonesia yang kedua yaitu sebagai bahasa negara. Telah ditetapkan dalam Undang-Undang 1945 Bab 15 Pasal 36 bahwa bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa negara, yaitu sebagai alat pengantar pendidikan, bahasa penghubung nasional pemerintah baik dalam perencanaan dan pembangunan, dan sebagai bahasa penyusun dokumen-dokumen negara. Selanjutnya kita akan membahas tentang bahasa Indonesia baku, ciri-ciri bahasa Indonesia baku, dan tidak baku. Bahasa Indonesia baku dapat didefinisikan sebagai bahasa yang sudah benar, baik dari segi aturan maupun ejaan kaidah bahasa Indonesia. Kaidah bahasa Indonesia tersendiri adalah ejaan yang sudah disempurnakan atau disingkat EYD, dan menurut Mulyono pada tahun 2011, bahasa baku adalah bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi mengenai ilmu pengetahuan. Memang, bahasa baku biasanya sering digunakan pada acara resmi atau ilmiah, baik pengungkapannya dalam kata-kata maupun tulisan. Rujukan untuk bahasa baku adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat KBBI. Berbicara tentang bahasa baku, kita juga mengenal tentang bahasa tidak baku. Bahasa tidak baku adalah bahasa yang tidak sesuai dengan pedoman kaidah bahasa Indonesia. Terlihat dari definisinya, bahasa tidak baku merupakan kebalikan dari bahasa baku. Nah, dari sana kita bisa menyimpulkan beberapa ciri-ciri dari bahasa baku dan tidak baku. Bahasa baku itu tidak terpengaruh oleh bahasa asing, sedangkan bahasa tidak baku itu terpengaruh oleh bahasa asing. Contohnya, kata bakunya yaitu ekspor, tidak bakunya itu ekspor. Bahasa baku juga tidak terpengaruh oleh bahasa daerah, contohnya saya. Sedangkan bahasa tidak baku itu terpengaruh oleh bahasa daerah, contohnya gue. Bahasa baku memiliki arti yang sangat pasti, tidak berlebihan, dan mengandung makna rancu, contohnya mengesampingkan. Sedangkan bahasa tidak baku itu sering menggunakan bahasa yang tidak pasti dan berlebihan, contohnya menyampingkan. Bahasa baku itu menggunakan bahasa yang seperlunya, tidak menggunakan bahasa yang berlebihan, contohnya para dosen. Sedangkan bahasa tidak baku itu menggunakan bahasa yang berlebihan atau kata yang tidak diperlukan, seperti banyak para dosen. Ya, bahasa baku biasanya tidak digunakan dalam percakapan sehari-hari, contohnya kata tidak. Sedangkan bahasa tidak baku itu sering digunakan dalam bahasa sehari-hari, contohnya kata enggak. Nah, itu ya beberapa materi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.